Yang tidak membela rakyat akan saya tegakkan. Indikatornya apa tuh, Kang Uki? Apakah termasuk ketika ada kegaduhan soal gas LPG, kebijakan atau implementasi kebijakan yang dianggap salah dan merugikan rakyat itu akan masuk ke dalam evaluasi? Ya, pertama-tama begini ya, saya harus menegaskan dulu apa yang menjadi tujuan pemerintahan Prabowo Gibran 2024 sampai 2029. Pertama, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Ini soal korupsi tadi ya, ini soal efisiensi tadi. Lalu yang kedua, Presiden Prabowo ingin mewujudkan pemerintahan yang menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat banyak. Dan lalu yang ketiga, Presiden ingin menghadirkan pemerintahan yang membawa kemandirian bangsa di bawah atau di tengah-tengah global political affairs atau urusan politik global. Nah, terkait dengan pidato Presiden Prabowo, semenjak para menteri ini masih jadi calon menteri, itu sudah dipanggil ke Kartanegara. Sudah ditegaskan, kamu nggak boleh korupsi, kamu jangan nyolong uang rakyat. Saya harus tegaskan ya, bahasa presiden saat itu masih menjadi presiden terpilih, itu adalah jangan maling uang rakyat. Lalu kamu jangan menyelewengkan kewenangan kamu. Lalu kemudian dipanggil lagi ke Hambalang, masih belum dilantik nih. Hal yang sama diucapkan lagi, tapi kali ini sudah berbentuk pengayaan materi. Lalu di Magelang, di Akmil juga dilakukan hal yang sama, dan lain-lain. Ya. Nah, kita harus akui bahwa Presiden ya di sidang kabinet beberapa minggu lalu sudah menyatakan apresiasinya kepada jajaran kabinet Merah Putih. Tapi kemudian Presiden tidak lelah-lelah untuk selalu mengingatkan lagi. Saya ingat betul ketika survei Litbang Kompas menyatakan kepuasan publik kepada pemerintah 80%. Ya, kemudian indikator politik 79%. Kemudian yang terakhir adalah LSI ya, bukan LSI yang Deni Jaya tapi LSI itu 81%. Dan selisih di antara ketiganya itu masih di dalam margin of error. Baik. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan. Baik. Nah, pun demikian ya, Presiden memang senang menyatakan bahwa kita berada di track yang benar, ya, di rel yang benar, dan kita melaju ya dengan kecepatan yang benar. Tapi kemudian Presiden mengingatkan kabinet untuk tidak jumawa, tetap mawas diri. Karena ini berarti kita punya PR besar untuk menjaga approval rating ini tetap tinggi, bahkan kalau bisa lebih tinggi. Dan inilah yang dilakukan Presiden di pidato Harlah NU, dan saat itu tidak diarahkan untuk kementerian atau menteri-menteri tertentu. Itu berlaku umum, Mbak Sylvia. Tidak mengarah pada reshuffle juga? Itu tidak mengarahkan kepada menteri-menteri tertentu. Soal reshuffle, ini bahkan kami di kantor komunikasi kepresidenan aja, kami tidak mengetahui. Karena ini betul-betul hanya presiden yang tahu. Hanya presiden yang tahu kapan akan reshuffle. Bagaimana nanti momentum reshuffle-nya, siapa yang akan reshuffle, hanya presiden yang tahu. Oke, hanya presiden yang tahu. Bang Adian, ya, punya catatan kalau presiden bilang yang dablek, bahkan ada kata-kata dablek ya. Ada. Yang tidak membela mendukung rakyat akan saya singkirkan. Seharusnya menyingkirkannya itu tunggu reshuffle atau bagaimana, Bang Adian? Ini Mbak, dalam hal ini tergantung presiden lah. Milih menteri hak prerogatif dia, berhenti menteri hak prerogatif dia, ukurannya dia yang buat, kapan waktunya dia tentukan. Kita nggak mau ikut campur soal itu. Kita balik lagi sama gas subsidi. Oke, hari ini ditangkap lagi ribuan orang di Luwu bawa gas untuk dioplos. Minggu lalu ada 10.000 tabung ditemukan juga untuk dioplos. Nah itulah. Gini loh Bang, maksud gua Bang ya. Teman-teman di parlemen termasuk saya tentunya, itu harus kemudian terus-menerus mengingatkan kepolisian, mengingatkan aparatur negara yang lain untuk berantas oplosan ini. Ini penting sekali. Tidak perlu kemudian kita salahkan mereka. Enggak. Alat ukur nggak jelas, aturannya nggak jelas. Tidak perlu salahkan pengecer ya, Bang Adian. Mohon maaf karena waktunya singkat, Bang Adian. Karena ternyata Pak Effendi ini selain masyarakat memposisikan diri sebagai masyarakat, ternyata Pak Effendi juga mengecer juga. Bang, Pak Effendi benar ya kalau pengecer tuh keuntungannya sedikit juga. Jadi untuk apa justru pengecer yang dipangkas untuk menjual gas LPG-nya? Kalau menurut saya untuk pemotongan pengecer itu salah, nggak tepat. Keuntungan yang kita ambil tuh paling tinggi 2.000. Di warung saya tuh hanya 1.000 perak. Saya ambil dari pangkal ke pengecer hanya 1.000 perak. Betul kata Pak Adria tadi itu. Kalau dari pengecer bisa langsung diantar. Kalau ibu-ibu yang minta tolong dipasangin gasnya, minta tolong. Bener.
Itulah kemudahan. Tapi kalau di pengecer langsung dikasih berarti, aduh, mau bagaimana lagi kita nih? Sekarang pengecer disuruh berubah menjadi sub pangkalan. Semudah itu tidak? Tidak semudah itu juga. Salah satu persyaratan kalau menurut kemarin Pak Menteri sampaikan ke saya, tidak ada persyaratan. Bahwa sebelumnya sudah disampaikan persyaratan salah satu adalah KTP. Sementara sekarang yang sedang berjalan mengantri ngambil tabung gas melalui KTP, fotokopi KTP. Baik. Padahal KTP ini adalah privasi. Tidak ada permintaan bahwa jadikan agen itu tidak ada, hanya mendata. Mendata. Jadi tidak seharusnya adian tidak perlu tadi berapa ribu nggak usah lah. Statusnya Bang, tetap sama. Ini terus nih. Bagi Waktu para kita pengusaha sudah habis tambang, nih, Bang. cukup daftar OSS. Ada yang 3 tahun nggak keluar mobilnya, Ya. ada sudahlah. Oke, baik. Sudahlah. Oke. Singkat Jadi Bang, sudah habis nih sebenarnya. Sebetulnya tidak Apalagi ada niatan warung daripada kebijakan itu mangkas lontong. pengecer. Oke. Pengecer disingkatkan statusnya. Justru Bapak supaya dari pangkalan langsung kepada pengecer. Baik. Jangan ada izin di situ. Oke, terima kasih abang-abang sudah memberikan pandangannya di sini. Bang Effendi, saya boleh minta ke tengah? Pak Effendi, mewakili rakyat ya, menyampaikan kepada pemerintah. Mewakili pengecer. Mewakili rakyat. Coba. Nggak bisa ada Silakan. pengecer mewakili rakyat. Kita tutup, Pak Effendi. Ya. Subsidi gas LPG seharusnya meringankan, bukan menyusahkan. Apakah rakyat harus berteriak dulu, baru pemerintah bergerak? Logikanya berjalan dong, Pak.